Selamat pagi para sahabat Indonesia dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya Sibisi, di program Gemar Generasi Emas Berkarya. Hari ini saya mengundang seorang pecatur yang unik. Bukan hanya seorang pecatur, tapi mempunyai keahlian yang unik. Keunikannya apa? Yaitu pecatur ini bisa bermain dengan mata tertutup. Nah, bukannya catur buta ya. Kalau teman-teman maniak catur suka dengan catur buta, ini main seperti main catur biasa tapi dengan mata tertutup. Nah, saya perkenalkan narasumber saya, bintang tamu saya pada hari ini, Yosef Ibnu Setiawan ya. Terima kasih Yosef sudah hadir di studio dan juga ditemani oleh orang tuanya, ibu dan bapaknya, dan juga dengan pelatihnya Pak Master Nasional Jamaluddin. Terima kasih Pak Jamal juga sudah hadir di studio pada hari ini. Para sahabat, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Yosef dan orang tua dan pelatihnya mengenai keahlian dan keunikan Yosef bermain catur nih dengan mata tertutup yang menurut saya luar biasa, dan ini juga mendapat penghargaan dari Muri ya, masuk rekor Muri di tahun 2018 nih. Ada piagam penghargaan dari Muri. Ini penghargaan untuk apa? Rekor Muri ini, Yosef? Untuk main catur. Dengan mata tertutup. Oh. Ya, benar. Jadi melawan 50. Melawan 50 orang simultan ya. Luar biasa. Iya. Para sahabat, Yosef ini sekarang tinggal di Cirebon ya. Cirebon, atlet Jawa Barat. Masih ini main catur masih iya, masih suka latihan lah ya. Nah, siapa sih pecatur idola Yosef? Garry Kasparov. Oh, Garry Kasparov. Ini apa? Mantan juara dunia dulu ya. Iya. Oh. Nah, kalau Yosef sendiri bermain catur ini mata tertutup ini, maksudnya menyadarnya itu sejak kapan sih? Ternyata apakah ini loh, maksud saya, apakah ini suatu kebetulan atau memang belajar atau memang punya keahlian khusus gitu loh, dibawa sejak lahir? Gimana tuh ceritanya? Siapa yang ini? Oh, ibunya, ibu ya. Ibu dengan ibu siapa, Bu? Ibu Ija. Ibu Ija ya. Iya. Oh, nah bagaimana Bu Ija mengetahui potensi Yosef ini bisa bermain catur dengan mata tertutup? Sejak kapan itu? Mulainya itu sejak kelas 3 SD. Oh. Nah, dari kelas 1 SD itu Yosef sudah ikut main catur. Iya. Nah, setelah tapi itu main catur biasa gitu ya? Iya, biasa. Terus sering lawan senior di kelas 1 SD tuh. Nah, terus sering juara Jawa Barat, 2 SN. Kelas 2 SD masuk ikut ke itu apa tuh? Juara Jawa Barat di Kejurda. Terus juara ikut Kejurnas di Palembang. Terus setelah itu kan sering juara Jawa Barat. Terus nah, pas ikut senior lagi kelas 3 SD, lawan senior menang. Nah, ada orang yang bilang ini bilang apa tuh, putri ya? Ada bakat. Iya. Coba ikut pelatihan otak tengah. Oh. Nah, dari awalnya itu dulu. Iya. Nah, saya ikut pelatihan otak tengah. Pelatihannya biasa dari pagi cuma satu kali tuh, dari pagi sampai sore. Cuman saya lihat tuh mendengarkan musik aja gitu. Oh. Di pelatihan otak tengahnya tuh sambil tidur. Pas udah selesai, itu dibuka, di mata ditutup, bisa mewarnain ditutup. Pertama bisa. Iya, pertama nggak bisa ya. Bisa nebak bola. Terus itu main catur karena dia ahli. Ditutup matanya bisa. Nah, dari situ cuman kalau seringnya sih main caturnya dibuka matanya, kalau ditutup itu kalau ada yang manggil aja. Nah, lama-lama kenal sama, udah lama ya. Kenal sama kan selain atlet itu atlet Porda. Atlet Porda dari kelas 3 SMP. Nah, pas latihan Porda ikut kenal sama Pak Jamal, dilatih sama Pak Jamal. Terus ya udah dikenalkan sama
Pak Alex. Iya. Nah, baru ikut rekor muri Iya, di iya. situ sering gitu. Nah, jadi itu proses latihan gitu loh. Bermain dengan mata tutup latihan gitu ya? Enggak. Cuma 1 kali pelatihan okta tengah. Enggak pernah latihan ditutup mata. Ya biasa aja kata Yosepnya, kalau ditutup ya kayak lihat aja gitu. Oh, emang begitu? Iya. Katanya nih, Pak. Mungkin orang heran kan ya? Iya. Katanya nih ada keturunan. Iya. Ya mungkin ada ilmu atau apa gitu loh. Katanya. Nggak tahu, tapi Oh. kata ibu sih ada yang bisa ya turunan bapak. Jadi maafan, nggak tahu tak bisa lihat ke depan gitu. Terus jadi nggak tahu, saya juga heran. Iya. Dan nggak pernah kalau latihan catur ditutup ya biasa aja, Biasa kata aja Yosep. ya? Nggak tahu Oh. sih. Tapi waktu bermain dengan mata tertutup atau mata terbuka gimana Sama rasanya? Sama aja. Sama aja. Oh. Sama aja. Nggak ada bedanya, Iya, iya. kualitasnya sama. Iya, iya. Oh, nah Pak Jamal nih sebagai pelatihnya ya Pak ya, kan kita mengenal ada catur buta tuh yang memang matanya terbuka tapi nggak ada papan kan, kita hanya Branches. blances kan, itu mata nggak ditutup tapi kita berhadapan, nggak ada catur, kita hanya menyebutkan notasi atau langkahnya kan. Ya. Nah ini kan berbeda nih catur ini ya. Ya. Nah kalau Pak Jamal melihatnya sebagai seorang pelatih, Yosep ini punya memang keahlian khusus itu gitu. Iya, terima kasih. Pada dasarnya pada saat saya dipercaya untuk melatih Iya. tim Porda Kabupaten Cirebon di Iya. tahun awal 2014 sampai 2016 Iya. pelaksanaan Porda, itu biasa aja seperti kita melatih biasa, melatih catur biasa, perkenalan teori, middle game sampai ending. Pada suatu hari ayahnya datang sama saya. Iya. Ini Pak Denny ini. Iya, iya. Pak Sama nih, Jamal, Pak. Pak Jamal, coba main dengan Yosep Iya. dengan mata ditutup. Oh. Iya. Saya enggak, bagaimana maksud blances atau gimana? Iya. Enggak, main biasa tapi matanya ditutup. Pada saat itu pikiran saya, apa bisa, apa mungkin? Iya, iya. Kamu melek aja akan sulit mengalahkan pelatihnya gitu. Iya, Maaf, iya. mohon maaf. Jadi pada saat coba aja, Pak Denny meyakinkan saya coba aja Pak Jamal. Akhirnya saya coba. Coba kamu tutup matanya dengan anduk besar Iya, atau iya. dengan kain tebal, bermain catur seperti biasa. Berapa menitan? Terserah, 2 menitan boleh, 5 menitan boleh. Bismillah. Baru saya lihat ternyata ada seorang pecatur yang seperti ini gitu loh. Iya, iya. Ini luar biasa, bukan termasuk Baru daya menemukan ingat. satu ya Pak ya? Baru satu. Oh. Saya bilang, luar biasa ini Yosep. Pada saat itu saya berjanji saya akan kenalkan dengan kawan saya dan Pak Alex pada saat itu, Komunitas Catur Tunas Jaya, Iya. salah satu toko catur juga di Mall Palem Cengkareng. Iya. Akhirnya saya bicara, hampir mereka semua nggak percaya sama saya, Iya, iya. termasuk energi itu, Iya. sponsornya nggak percaya, ingin membuktikan bahwa Yosep bisa seperti itu. Akhirnya kami berkunjung ke kediaman Yosep Iya. di Cirebon. Cirebon. Akhirnya kita main eksibisi di suatu mall. Iya, iya. Ya, ini Iya, apa iya, namanya ini? Iya, Iya, mal. Transmart. Oh, Transmart, Transmart iya. pada saat itu. Di Cirebon ya. Mereka Cirebon. percuriga dengan kita. Iya. Ada apa nih? Tunjukkan apa? Yang ada Iya. penipuan atau apa? Hipnotis atau apa kan? Iya, Saya bilang mereka saksikan aja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini akan bangga melihat putra Kabupaten Cirebon yang mempunyai talenta seperti ini. Oh. Silakan ditonton dulu Iya. apa maksud kedatangan kami. Bisa dilihat, mau baca silakan yang berkaitan dengan penglihatan. Iya. Nah, saat itu kita bikin video dari Alex ini. Iya. Dibawalah kita ke Jakarta, mencari sponsor-sponsor, bagaimana biar bisa terlaksana dengan Iya. baik di tahun 2018 Iya. akhir. Bagaimana terobosannya dengan pihak MURI Iya. dari Pak Dr. Jaya Suprana ini supaya bisa diliput 9 stasiun televisi pada saat itu. Luar biasa ya. Saya sendiri agak takut juga. Iya, iya. Takutnya pada saat dia bertanya agak bingung saya menjawabnya Iya. seperti ibu tadi. Iya, iya. Saya nggak ngerti bahwa ada kronologis itu Iya. karena emaknya pernah bilang pada saat Yosep 5 tahun itu mempunyai talenta luar biasa. Bahkan orang di belakang tembok pun dia tahu siapa dia gitu. Oh. Pada saat itu ya 5 Iya. tahun nih Iya. ibu ya. Kalau masih kecil. Dia masih kecil, dia bisa baca, bahkan kartu dikocok pun ditutup bisa baca gitu. Nah, berjalannya waktu saya lihat perkembangannya, wah luar biasa sampai berdecak kagum lah kita. Memang udah sip dari pihak MURI ingin go internasional pada saat itu. Iya. Karena pandemi ya. Iya, iya. Pandemi 2018 akhir vakum Oh. sampai 2019. Iya, iya. Akhirnya muncul lagi kita tahun 2021 ya kemarin Iya, ya. Iya. iya. Ya, saya tampilkan Kementerian dia Agraria. Bernawar Cirebon, Iya. di Manado, Surabaya. Udah mulai mau beranjak ini. Iya, iya. Batal semua karena memang Iya, iya.
nggak ada legalitasnya, mungkin nggak ada kawan-kawan pecatur yang bisa seperti Yosep. Iya, benar. Nah, kalau Yosep sendiri main catur buta bisa nggak sih? Maksud catur buta yang blind chess itu? Sering. Oh, sering main ya? Bisa. Maksudnya- Waktu Bisa. itu sering. Iya. Bisa pernah dicoba bisa. Oh. Maksudnya notasi disebutkan. Iya, Iya, iya. bisa. Pakai Oh, notasi bisa. aja bisa. jadi lebih mudah ya main blind chess itu ya. Ini para penonton, kita akan coba ya. Nanti ada tim studio yang akan menuliskan ini ya. Iya, Nah, bacaan. dengan bacaan nanti Yosep akan membaca tulisan tersebut nih. Ya, Yosep nggak tahu nih apa yang dituliskannya nih ya. Iya, mana? Itu Penutup dia. matanya. Penutupnya mas. Ya, penutupnya nih. Nanti juga di akhir liputan ini, akhir podcast ini, Yosep akan bermain catur nih dan mata Iya, iya. tertutup. Jadi saksikan terus ya sampai selesai nih. Nah, Nah, coba dulu, dites dulu tembus enggak gitu. Biar nah, Coba dulu mas. coba dulu ya, saya coba nih. Coba dulu biar yakin. Atau di sinergi nggak apa-apa. Iya. Wah, Enggak apa-apa. Wah, gelap Sini banget aja. ini, nggak kelihatan. Iya, Bacaannya di sini aja teh. iya, iya. dibalik Nanti nggak apa? ditutup dulu. Tapi jangan Oh, tutup dilihatin. dulu ya, Iya. ditutup dulu ya. Tutup dulu ininya. Ya, nanti tutup dulu. Nah, ya, para penonton nih, tulisannya nih yang ditulis oleh tim dari studio. Nah, silakan baca ya. Nanti ini akan dibaca oleh Yosep nih dengan mata tertutup. Oke, udah ya. Nah, para penonton udah baca kan tulisannya nih. Nah, tulisan yang tadi dipertunjukkan akan dibaca oleh Yosep nih, ya. Tapi Terus taruh sini. taruh sini ya. Taruh di bawah. Siapa? Jangan ditutup Iya. pakai kain. Itu apa? Iya. Iya. Satu dulu, saya baca. Yang di atas dulu. Gerakan Indonesia Raya. Nah, Iya, betul. kita lihat ya. Oh, apa tadi? Gerakan Indonesia Raya. Betul. Betul nih. Luar biasa. Kedua. Yang kedua, Nasi goreng gila. Iya, betul. nah, apalagi nih? Coba ya. Nasi goreng gila. Pemadam kebakaran. Nah, pemadam kebakaran. Ya, tuh para penonton silakan baca sendiri. Gading Serpong. Ya. Gading Serpong. Ya, jadi 4 tulisan ini udah berhasil dibaca oleh Yosep dengan benar. Ya. Nah, silakan dibuka lagi. Nah, apa yang Yosep lakukan ketika membaca itu? Sebenarnya? Pernapasan. Oh, Melakukan pernapasan. Oh, itu jadi ada ilmu pernapasannya ya? Iya. Oh, Jadi konsentrasi. konsentrasi. Oh, luar biasa. Ya gitu. Ah, Dijawab lah. Iya. Jangan aja. Iya, iya. Nah, kemudian setelah bisa bermain catur dengan mata tertutup ini, apakah dalam proses belajar juga ya? Maksudnya kan sekarang Yosep kuliah. Iya. Oh, udah kuliah gitu loh. Itu mempermudah nggak proses pembelajaran di sekolah atau di kuliah gitu? Udah, Enggak sih, Enggak. biasa aja. tergantung orangnya. Oh, Tergantung. gitu. Kadang pelajarannya. iya, tergantung pelajaran. Iya, iya. Oh, kirain kan dengan tanpa melihat aja udah bisa. Enggak Iya, harus iya. belajar dulu. Oh. Iya. Cuman cepat gitu. Iya. Jadi daya ingatnya cepat. Cepat. Jadi Ingatnya, kalau ya. baca sebentar tuh langsung biasanya ingat Iya, gitu iya, pelajaran-pelajaran. Alhamdulillah di sekolahnya juga dari kelas 1 SD itu juara sampai Masuk kelas ranking. 6. Oh. Juara SMP 1 SMA 2. udah enggak. SMP SMA kenapa enggak mau belajar, Pak? Jadi tetap kuncinya harus, Harus belajar ya. Iya. Pokoknya harus baca aja walaupun sebentar. Iya, iya. Tapi dia mana ya enggak tahu. Iya. Iya, jadi para penonton walaupun kita punya bakat, punya talenta, punya yang Tuhan berikan, tetap harus dilatih. Kita Iya. tetap harus belajar lah ya. Iya, tetap iya. Sama dan olahraga catur pun mungkin Pak Jamaluddin kan sebagai pelatih yang udah banyak mengenal banyak atlet catur kan. Mungkin banyak atlet catur yang punya potensi juga kan.
tetap mereka harus berlatih juga kan. Ya, nggak bisa mengandalkan potensinya aja, bakatnya aja kan. Iya. Tetap perlu kerja keras untuk berhasil gitu loh ya. Ya tidak kita pungkiri banyak talenta-talenta yang luar biasa. Iya, Anak-anak muda sekarang Iya. yang usia 6 tahun, 8 tahun sudah bisa mengenal catur dengan baik. iya, Dari openingnya, middle game, bahkan endingnya. Sekarang kan tema-tema catur sudah banyak iya, dari YouTube, dari pelajaran-pelajaran, dari program-program catur yang Iya. ada di Indonesia maupun luar negeri. Mereka cepat sekali belajarnya. Yang penting ada kemauan, belajar, dan belajar. iya, iya. Memang itu kuncinya utamanya. Iya. Nah, kalau Yosep sendiri prestasi selama ini apa yang tadi juara kejuda atau apalagi tuh? Masih menekuni catur nggak Masih. dengan serius? Masih ya. Masih. Iya, kejurda Kejurnas, ya. Kejurnas, Kejurnas, Porda, Porda, Porda 2SN. belum. iya, Porda belum. Porda yang kemarin. Belum. Udah juara belum? Oh, belum Belum. pernah Iya, karena iya, grup iya, ikutnya bergu, grup iya, bergu. bergu, iya, Kalau bergu mah Bergu dia aja yang menang tiga-tiga. menang. iya, Bergu menang. Kalah sekali ya karena kan Oh. bergu Iya, tetap iya. aja ikut. iya. Nah, kalau dalam bermain catur biasa, suka dengan mata tertutup nggak? Untuk menjatuhkan mental lawan? Enggak. Tidak diperbolehkan. Oh, nggak diperbolehkan ya, Pada Pak? saat kita main, dianggapnya kita menyepelekan Oh, lawan. nggak boleh tuh ya? Kalau kita nggak boleh nanti Oh. bahaya. Karena asumsi dia jangan-jangan pada saat mata ditutup lebih jago ini kan? Iya. Waduh, nggak boleh, nggak diperbolehkan. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Aturan juga ya. Kira untuk malah menjatuhkan mental lawan. Nggak boleh. Nggak diboleh. Tapi Oh, untuk jadi ini untuk seremoni eksebisi opening, aja ya. eksebisi, Eksebisi seremoni dengan mata opening ya, tertutup, itu ya. bisa ditampilkan pada saat dia main. Iya, Ya, kata ada talenta yang luar biasa ini kan main Iya, iya. agak beda dengan yang lain. iya, iya, Ya memang unik, memang unik, memang penampilan yang sangat unik lah. iya, Belum jarang kita lihat iya, talenta seperti Yosep ada di Indonesia ini. iya. Nah, dulu suka catur pertama kali sejak kelas 1 SD itu kan yang tadi Iya. Ibu cerita. 5 Dari tahun. mana sih? 5 tahun Iya, udah 5 tahun. senang. Oh, udah 5 tahun. Udah Dan dari senang. mana? Sering ngelihat ini Bapak, ayahnya. ayahnya. Lihat ayah main catur. Saya juga Oh. pecatur juga tapi Oh, tingkat pecatur. tingkat kelurahan deh. Tapi juara di kelurahan. Oh, iya. Juara kelurahan lah ya, Pak ya. Juara satu saya. Iya, iya, iya. Ya, Mas, sebatas hobi lah gitu Hobi, ya. iya. Iya, iya. Nah, mulai dari situ. Iya. Yosep belajar catur di kelas 5 SD. 5 5 tahun gitu. Tahun, Ya, usia 5 5 tahun. Sampai Sekarang. sekarang kan, dan mulai kelas 3 mulai dengan catur Bisa mata ditutup. tertutup itu. Iya. Wah, luar biasa nih. Nah, apa impian dari Yosep nih depannya? Impiannya, Cita-cita lah. Iya, cita-citanya. Ingin apa? cita-cita ingin sukses. Ya, mau jadi apa? Mau terus serius di catur kah? Atau mau punya karir Kerja. apa? Karir jadi programmer sih. Oh, programmer ya, karena Iya. sekolahnya juga di ini ya, Teknik. Iya. teknik informatika ya. Informatika. Ya caturnya sambil jalan lah. Iya, 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 Kan masih bagus sih mainnya masih. iya. Nah, tantangan terbesarnya apa nih dalam bermain catur sekarang? Yang dihadapi kendalanya, Ya Waktu waktu ada itu Membagi waktu. Iya, membagi waktu antara Ada kuliah Iya. dengan catur ya. Ya itu dilema yang banyak dihadapi oleh atlet catur lah saat ini ya. Mau catur apa mau kuliah? Iya, yang iya. jelas sih Jadi dana salah juga satu. sih. Iya, iya. Dana juga. Nggak bisa ditekunin dua-duanya. Oh. Karena apa kalau tekunin catur hobi terus kan Iya. kuliahnya nanti Terbengkalai ya. kebengkalai. Nah gitu. Jadi sekarang kalau Yosep sekarang saya fokuskan kuliah. Iya, iya. Jadi kalau catur sih kalau ada kesempatan ya main, Ya, ada sponsor belajar. Iya, Bapak iya. angkat juga. Soalnya biayanya besar sih kalau catur. Iya, iya. Kalau nyari gelar ya Pak ya. Iya. Ya tapi kan di Jawa Barat juga lumayan lah, banyak persaingannya kan cukup Kuat kuat juga Iya. kan. Barat kuat-kuat. Iya. Kota kabupaten Indonesia kan Jawa Barat, Kuat. Iya, iya. Kabupaten DKI. Iya, Iya. iya. Ya kalau dipaham maklum juga memang kekuatan catur Indonesia ya ini. Iya, salah satu Jawa Barat Jawa lah ya. Barat lah, Barat. Jawa DKI. Memang banyak atlet-atlet bagus dari Bagus, Jawa Jawa Barat, Barat. kan. Iya. Iya, selain DKI, Jawa Timur ya. Nah, bagi ibu dan bapak nih, harapan buat Yosep ke depannya nih, masa depannya. Kalau saya pribadi Iya, ya sama iya. orang tua ya inginnya sih seiring karir juga sama caturnya terus ditekunin Oh, gitu. Eman Iya. dari kecil sudah punya prestasi ya Iya. sampai sekarang kadang setiap hari juga walaupun tidak apa tuh
lomba, suka latihan terus di rumah. Oh, latihan. Gitu, iya. Ya inginnya sih beriringan lah. Iya, Jadi iya. kerja juga, jadi Iya. caturnya juga Oh, gitu. iya. Harapannya. Kalau dari Bapak Pak, ada harapan buat Yosep? ya, cita-citanya terkabul Iya, ya, iya. diiringi dengan catur, karena kalau caturnya nggak terus kan sayang, karena Iya. punya potensi juga, Iya, iya. cuma belum dapat gelar aja lah. Iya, iya. Kalau MN sih mungkin sama lah, kalau Iya, gelar MN iya. sih cuma belum dapat gelar. Iya. Dan Kalau Pak Jamal nih sebagai pelatih Latih. pernah melatih Yosep ya Pak ya. Nah, Bapak melihat seorang Yosep ini bagaimana Pak? Kalau dia dari karakter bermainnya Yosep, Iya, sangat menjanjikan iya, untuk seorang pecatur yang mempunyai prestasi di Iya. bidang dari gayanya, Iya. karakternya bermain tajam, iya. tentu Oh, agresif nih mainnya tajam agresif ya. tajam. Nanti boleh Iya, dicoba dengan iya, iya. apalagi main catur 2 menitnya, golnya belum tentu menang lawan dia. ya, ya. Pada saat kita main ya, saya sendiri harus menumpahkan kekuatan penuh waktu saat kita sparring lawan Yosep. Oh, Teori sudah bagus, sudah mumpuni, tinggal mungkin menambah jam terbang iya, dalam kurangi pertandingan. jam terbang ya banyak. Apalagi kita bermain, saya ingin juga, saya ada keinginan dengan adanya seperti ini, FCC bangkitkan Yosep kembali ke event-event yang luar biasa, bisa tampil pada saat kejuaraan-kejuaraan catur di Indonesia, Iya, iya, menampilkan seremoni openingnya, eksibisi melawan iya, Grandmaster atau Masters. iya. Nah, ini memang tujuan saya memang caturnya ini karena sayang dia mempunyai talenta seperti ini, Iya. jangan sampai vakum gerakannya. Takutnya makin Iya, makin dewasa nggak dilatih, hilang dia punya Ya, kekuatan berpikirnya. iya. Iya, iya. Itu aja saya rasa kalau untuk ibu bilang tadi karirnya harus sejalan dengan belajarnya, studinya harus memang itu keinginan orang tua semua. Iya. Kita juga pengen itu prestasi di catur dan Iya. Iya, di pelajaran juga harus punya prestasi. iya. Saya rasa gitu. Yang penting Yosef semangat. Semangat, Iya. Jangan Semangat lupa terus. orang-orang di belakang kamu banyak mendukung, termasuk Pak Jamal siap Iya, memberikan masukan-masukan. iya. Karena kemarin dia tampil di salah satu kantor BUMN Iya, yang memang simultan ya. simultan dan Iya. takjub semua. Iya, Ya bagaimana mereka cara berpikirnya anak ini kok Iya, mata iya. itu bisa jalan. Iya. Iya, Saya tampilkan dari ruang tamu iya. sampai ke depan dia jalan mata ditutup. Oh, Sampai depan orang pada takut cak kagum lah. iya, iya, iya. Nah, ini nggak pernah ada terjadi seperti itu. Iya, iya. Ya memang unik lah ini ya, benar-benar unik gitu. Nah, apa yang ingin Yosep sampaikan nih buat anak-anak muda? Kan Yosep sudah cukup berprestasi lah ya di bidang catur dan juga punya keahlian yang unik gitu loh. Apa yang ingin Yosep sampaikan buat anak-anak muda penonton gemar nih Generasi Emas Berkarya? Silakan sampaikan. Ya, motivasi, Iya. motivasi Bu- gitu. Ya, untuk motivasi motivasi anak-anak muda belajar. Indonesia. Anak-anak muda. Ya, latihan semangat, disiplin gitu. Rajin belajar, Latihan. latihan rutin, disiplin, dan tetap semangat. Iya. Langsung Ya, ya anak-anak muda tuh harus tetap semangat ya. Ya, semangat. apapun yang terjadi kita Iya, harus tetap semangat. semangat Benar, ya. semangat. Nah, Pak Jamal, kalau melihat potensi ya, sekarang kita berbicara masalah percaturan di Indonesia lah ya. Bapak kan banyak berkecimpung nih di percaturan Indonesia dan ya sering ketemu lah saya dengan Pak Jamal nih di turnamen-turnamen catur. Indonesia kan sebenarnya punya banyak potensi gitu loh ya. Iya. Anak-anak muda, anak-anak kecil saya lihat. Tapi belum banyak yang bisa masuk ke pecatur elit gitu loh. Ya kan? Ya salah satunya kemarin kita lihat aja di zona Asia 3.3. Kita kan tuan rumah. Ya. Ya sangat disayangkan gitu loh. Kita tuan rumah tapi nggak ada satu pecatur pun yang berhasil lolos. Nomor 4 ya. Iya, sayang sekali kan. Iya. Kita pada tuan rumah gitu loh. Nah, apa sih yang Pak Jamal lihat sebagai seorang ini ya, pemain catur, pelatih catur dan ya pokoknya dunianya dunia catur lah, Pak. Memang ya sulit sekali kalau saya secara pribadi Iya. untuk memberi masukan ke banyak tokoh-tokoh catur yang Iya. sudah paham tentang ini. Iya. Jadi kalau menurut saya ya kita harus banyak belajar gimana teori taktis bermainnya catur yang benar. Iya. Seperti kita bermain seperti mesin kita main. Kita bisa lihat banyak-banyak grandmaster dunia bermain
tanpa berpikir, tapi langkahnya opening booknya di luar kepala. Persis seperti pepatah Grandmaster, kalau kau ingin menjadi pecatur level atas, kalau kau ingin menjadi pecatur level dunia, jangan sekali-kali kamu mencari langkah di papan. Ini poin ini penting bagi regenerasi, bagaimana bermain harus taktis, teoritis, dengan mendepankan hafalan yang luar biasa, menguasai opening, menguasai middle game dan ending. Ini tentu orang di luar sana yang banyak ilmunya bergelar dan mempunyai banyak pengalaman, tentu harus banyak memberi masukan kepada regenerasi kita. Bagaimana bermain catur dengan teori taktis yang benar, seperti kita ala engine. Oh, mainnya seperti mesin dia, tanpa berpikir. Tanpa berpikir, tapi langkahnya pasti semua. Kita bisa lihat partai-partai dunia kemarin. Saya lihat partainya, ini luar biasa. Begitu lihat engine-nya sama. Udah ada offline. Pada saat main langkahnya sama. Ini luar biasa. Berarti pemahaman mereka dengan pemahaman putra-putri kita yang menguasai catur ini jauh. Mungkin kita harus banyak belajar, mengundang guru-guru catur dari luar atau seperti apa. Saya juga belum banyak memahami. Takut salah ngomong pada saat kita memberikan masukan, karena tokoh-tokoh catur kita banyak di luar sana yang lebih paham akan keadaan ini. Salah satunya yang penting belajar dan belajar, semangat yang harus kita kedepankan dalam mengerti, terus menganalisa permainan yang ada di percaturan dunia. Yang mengikuti terus ya. Mengikuti terus. Iya, sebenarnya banyak sih saya lihat atlet-atlet berpotensi yang anak-anak kecil gitu ya. Tapi ketika mereka agak menanjak, meningkat agak remaja dan dewasa, mulai stuck tuh prestasinya. Iya kan? Di beberapa daerah juga saya lihat begitu tuh, ya kan? Ya sangat disayangkan sebenarnya kan, untuk meraih gelar Grandmaster juga kita kan perlu waktu yang cukup lama lah ya. Kalau dibandingkan dengan India yang hampir setiap bulan mencetak Grandmaster. Nah sekarang kan saya lihat sih ada mungkin beberapa atlet ya, kayak Aditya kali ya, yang kemarin dapat International Master di zona Asia, yang mungkin punya potensi peluang buat meraih Grandmaster. Tentu perjuangan yang tidak jadi gampang. Perjuangan Aditya juga luar biasa prestasinya kan. Sudah kenal berapa kali dia meraih, membawa nama harum untuk Indonesia di luar negeri. Tentu kita juga ingin menciptakan anak-anak junior yang usia 6 tahun, usia dini 6 sampai 8 tahun. Yang harus kita bina terus. Yang penting punya bakat dan kemauan yang keras dari anaknya maupun dari orang tuanya yang mendukung hobi anaknya kita gitu. Memang ya itulah unik ya. Sebagai pecinta catur juga semua pasti berharap Indonesia tuh akan melahirkan pecatur-pecatur yang kuat gitu ya, dan juga banyak menciptakan Grandmaster. Ya memang pasti perlu waktu lah. Kalau kita nggak mulai, ya kapan akan meraih hasilnya kan, menuai hasilnya ya. Setiap yang pecinta catur ya dan pembina catur wajib lah untuk mulai melakukan pembinaan sebenarnya ya. Nah dari Pak Denny ini ya, Bu Ija nih, mengenai ini keunikan Yosep gitu ya. Kita agak mengulang dikit deh ya. Tadi tuh waktu belajar otak tengah, karena saya tertarik dengan otak tengah. Nah, itu apa sih yang dipelajari sebenarnya? Nah tadinya kan saya tidak ikut ya Pak, cuma satu OSEP aja. Karena penasaran, pas udah selesai pelatihan kok bisa ditutup, bisa. Dulu lagi kecil naik sepeda bisa ditutup. Badminton sekarang kemarin juga udah pernah, masih bisa. Nah pas itu berapa bulan kemudian, karena saking penasaran belajar apa nih pelatihan otak tengah itu, nah saya ikut. Bapaknya ikut, teteh ikut. Nah, nggak taunya di situ tuh kita tuh sambil merem mendengarkan musik. Terus musik pertama sejam tuh ya Mas ya, musik. Tapi musiknya kayak suara yang di air tuh. Tiupan angin gitu. Tiupan angin, tidur. Nah, udah satu jam udah selesai. Terus
apa tuh namanya, latihan kalau anak-anak kan ditutup matanya, kalau orang tua kan enggak. Terus gitu lagi sama sampai jam 4 sore latihannya seperti itu aja, mendengarkan musik sama napas tuh, napas dibuang, olah napas gitu aja. Gitu aja kalau buat kita sih. Sugesti. Terus kita harus kuat sugestinya nih kalau udah ikutan tuh. Yakin. Yakin bahwa kita bisa. Insya Allah bisa. Gitu. Ya, jadi sebenarnya ini penonton pasti kan penasaran nih. Sebenarnya udah nggak ada trik kan ya? Nggak ada. Nggak ada trik ya. Nggak ada. Ya, jadi untuk para penonton ini nggak ada trik, memang Yosep punya keahlian khusus ini gitu loh, dan bermain catur dengan mata tertutup. Nah, nanti kita akan lihat Yosep akan bermain catur dengan mata tertutup ya. Jadi jangan kemana-mana nih. Sekarang setelah obrolan ini, kami akan langsung menyajikan Yosep akan bermain catur dengan mata tertutup. Para sahabat, nah kali ini Yosep akan mempertontonkan keahliannya bermain catur dengan mata tertutup. Saya sudah mempersiapkan seorang lawan yang kuat, berbadan besar, master gelap, untuk melawan Yosep ya, bermain catur dengan mata tertutup. Kita akan lihat mereka akan bermain catur 3+2, 3 menit 2 detik increment. Dan kita akan lihat keahlian Yosep bermain catur dengan mata tertutup ya. Yuk silakan, siap-siap. Nah Pak Jamal nih, mereka akan bermain nih Pak ya. Kita akan lihat nih. Satu tunjukan yang luar biasa. Jam ya. Nah Yosep sudah melangkah nih dengan D4, luar biasa. Wah, cepat sekali Yosep melangkahkannya. Ya luar biasa, emang ini hafalannya dia banyak sekali yang dikuasai pada saat dia mempelajari opening yang tertutup maupun terbuka. Ini salah satu kegemaran dia bermain. Pembahasan Pak Wahyu di langkah ke-11 ini belum tahu nih ada langkah takjubnya gitu seperti pemain Dewa Kipas ini. Pengorbanan, hati-hati. Inilah uniknya Yosep, buah jatuh pun bisa dibenahin dengan mata. Tuh tahu. Seperti mata nggak tertutup aja ya. Jatuh kita bingung ini gimana. Bisa tunjuk lagi di mana petak yang tadi. Wah, Putih udah unggul 1 perwira nih. Oh. Biarkan saja. Mulai merapat ke tengah, menteri ke D4, petak-petak yang akurat.
cari perwiranya lagi Pak Yo. Cari sasaran yang besar ini. Wow. Gimana Pak Den bisa melihat? Iya, kok luar bisa biasa nih. Kita bisa melihat seperti apa ya Iya. langkahnya. Seperti benar-benar dia Iya. seperti nyata aja. Iya, seperti mata terbuka kan. Saya seperti tanya, Sep, gimana kamu bisa main seperti ini? Iya. Jawabannya apa? Sebenarnya saya nggak ngeliat apa-apa aja mas. Sebenarnya saya nggak merasa dia pakai penutup matanya. Oh, iya, seperti melihat biasa gitu ya. Seperti biasa. Ini anggapan dia, makanya banyak orang yang bertanya, Iya. bagaimana kamu bisa ada seperti ini? Seperti biasa bermain. Iya. Dan dia malu katanya, bisa Iya. simultan melawan orang 50 orang. Iya. Saya ngeliat semua. Gimana Pak Ayu? Jadi sebenarnya hal yang biasa ya bagi Yosef dengan mata tertutup tuh sebenarnya dia bisa Seperti lihat biasa. gitu ya sepertinya, Iya. sepertinya gitu kan. Seperti dia tidak Iya. pakai apa-apa dia bilang. Iya. Kalau kita bertanya itu, jawabannya mustahil orang dia pakai penutup kok. Penutup itu kita bisa gelap, Iya. tebal, nggak bisa kita tembus pandang. Tapi seperti dia jawabnya, saya malu kok nggak pakai apa-apa sih. Ini unik ini. Iya. Yang nggak semua orang bisa seperti ini. Waduh, Pak Wahyu sering berbagi nih Pak Wahyu nih. Masih 1 menit, masih 1 Wah, menit iya. 20 detik masih ya. Iya. Yosef kalah waktu sini. Iya 40 Ah. detik ya. Tapi ini bertambah terus, tambah yang kirimannya kan ada yang kiriman 2 detik. Kita sering juga berlatih dengan tema-tema dengan anak-anak kita nih yang dari Cirebon. Ya pinter ya. Menyederhanakan bangunan. Iya. Kalau orang Cirebon bilang tarungkeun. Ya Aduh. tarungkeun. Nah itu bahasa Cirebon itu. Terus sudah menang bangunannya. Gimana? Oh iya. Ya. Nah, Yosef bisa ini ya memenangkan pertarungan nih, pertandingan unggul. 1 perwira. Oh, iya. 2 perwira. Ya, bahkan. Yang satu blundernya Pak Iya. Wahyu, yang kedua lagi memang waktu diancam sempat tak lihat juga. Iya. Ya memang kalau sudah kalah 1 perwira agak repot Pak Wahyu ya untuk Iya. berpikir berat dia memang kita. Nah, Ini seorang Yosef. iya. Nah, para penonton, jadi tadi Yosef sudah mempertontonkan bagaimana bertarung, bermain catur dan mata tertutup nih, dan berhasil mengalahkan Jago. master gelap nih yang kuat, besar badannya. Mana pusing juga ya maksudnya. Oh, jadi karena ini konsentrasi juga kan ya. Nah, para penonton, jadi kalau Anda suka dengan video ini nih, pertarungan catur dan obrolan kami dengan Yosef Ibnu Setiawan mengenai bermain catur dengan mata tertutup dan juga dengan Master Nasional Pak Jamaludin sebagai pelatih Yosef. Silakan subscribe video ini, like, berikan komen, dan tolong share video ini juga kepada teman-teman Anda, para pecatur, maniak catur yang suka dengan catur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Para sahabat, ini adalah buku gemar Generasi Emas Berkarya, karya dari 15 anak muda yang memiliki prestasi dan karya luar biasa dari berbagai macam latar belakang. Buku ini akan saya persembahkan kepada Yosef Ibnu Setiawan yang hari ini menjadi narasumber saya, yang punya keahlian, keunikan bermain catur dan mata tertutup. Yosef, ini buku gemar, semoga Yosef berkenan untuk membacanya. Terima kasih sudah hadir sebagai narasumber di program Gemar.